Salam kenal saudara Jemi. Ya, salam kenal Bang Suma. Siap. Ini Protestan apa Katolik? Saya kalau KTP Kristen. Saya jarang beribadah. Protestan berarti ya? Tetap yang benar. Oke. Sip, ini ada tema Bang. Tema terkait dengan latar belakang penyaliban terjadi terhadap kalau di Islam Nabi Isa, kalau di Kristen Yesus. Kalau di Islam tadi saya sudah menjelaskan orang-orang Yahudi dalam hal ini ahli kitab Bani Israel itu membuat makar, tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka berusaha untuk menyalib Nabi Isa. Tapi tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa waris. Nah, sedangkan di Kristen Yesus itu datang mati disalib untuk dosa waris katanya. Untuk mengetahui itu tentu kita harus mengetahui latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama dan orang Farisi. Kenapa? Apa alasan mereka untuk menyalib Yesus? Silakan Bang, mungkin Abang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di bawah. Silakan. Saya mungkin masih belum terlalu mahir ya dalam memahami Alkitab ini. Iya. Boleh ya. Namun yang saya tahu ya, dosa warisan itu, ini menurut saya ya, dosa warisan itu kan sejak Adam dan Hawa itu kan, itulah dosa warisan. Itu. Dan Hawa, manusia pertama kan jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Kalau itu Bang, iya saya dengar. Kalau itu sejauh saya belajar, itu adalah dusta yang diwariskan, itu fitnah yang diwariskan gereja terhadap Nabi Adam. Karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu fitnah yang muncul. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan. Nah, kalau kita melihat nih yang dilakukan oleh Kristen, kompak mereka menceritakan tentang dosa waris ini, memfitnah Adam. Berarti orang Kristen ini benci kepada Adam. Memfitnah Adam itu artinya benci. Nah, kalau benci kepada Adam itu hanya berlaku bagi keturunan iblis. Membenci iblis itu hanya ada di keturunan Adam. Karena bermusuhan. Kalau di Islam iblis itu musuh. Itu di Islam Bang. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh. Kenapa dia musuh? Karena gara-gara dia kemudian manusia itu bisa jadi celaka, manusia itu bisa menjadi kufur, kafir dan seterusnya. Makanya iblis itu musuh bagi kami. Nah, ternyata di Kristen musuhnya itu Adam. Apa buktinya Kristen memusuhi Adam? Dengan mengada-adakan fitnah terhadap Adam, itu bukti bahwa Kristen memusuhi Adam. Mana dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa? Nggak ada kan? Terus kenapa difitnah kalau bukan karena benci? Orang yang membenci Adam berarti bukan keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Berdasarkan Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Nah, sekarang ini Kristen kok memusuhi Adam gitu loh. Sampai harus ada yang turun untuk nebus dosa Adam. Padahal dalilnya nggak ada. Gitu Bang, silakan. Gitu. Jadi artinya berarti manusia pertama itu tak berdosa. Dan berarti tidak berarti iblis tidak bisa menjatuhkan manusia pertama ke dalam dosa. Itu maksudnya Bang Suma maksud ya. Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, Adam itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan.
Nah, Kristen mencoba untuk memfitnah dengan mengatakan Adam dan keturunan itu dikutuk. Mana dalilnya? Memang Adam itu pernah melakukan kehilafan, tapi tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau dikatakan di ajaran Kristen penyaliban itu untuk melepaskan kutu Adam, sebenarnya bukan kutu Adam, karena Adam tidak pernah dikutuk, iblis yang dilepaskan. Karena yang dikutuk itu iblis. Berarti dengan kata lain Kristen ini adalah iblis yang dikutuk. Nah, iblis yang dikutuk. Terus kenapa Adam yang difitnah? Maksudnya Adam difitnah, mewariskan dosa, dikutuk oleh Tuhan. Itu kan fitnah itu, Bang. Berarti sampai dari manusia pertama sampai sekarang manusia ini hidup tanpa dosa atau gimana? Manusia bukan hidup tanpa dosa. Manusia punya potensi berdosa. Dan kalau manusia itu berdosa, solusinya bertaubat, bukan membunuh Tuhannya sebagai tumbal dosa-dosa. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa. Tidak pernah. Nggak ada dalilnya kecuali fitnah yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam Roma 5 nomor 12. Karena Adam, maka dosa menjalar ke bumi, ke seluruh keturunannya. Itu kan fitnah. Gak ada Tuhan itu mewariskan dosa kepada keturunan Adam, gak ada. Malah diberkati. Dalilnya Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuanku berkati, kata Tuhan. Makanya tadi tema ini muncul. Apa sih latar belakangnya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalibkan Yesus? Benarkah karena dosa waris? Ternyata nggak ada. Mereka menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris. Mereka murni menyalibkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karena faktor ekonomi politik, sampai mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena dosa waris. Adanya dosa waris itu muncul nanti dari gereja Kristen mula-mula, sampai hari ini diwariskan kebohongan itu. Silakan. Ya kan, para ahli Taurat itu kan memang mereka tersaingi oleh Yesus kan gitu. Iya, bukan karena dosa kan? Ya kan? Iya, tersaingi karena Yesus mengerti sekali tentang kebenaran. Iya. Ya, oleh sebab itu ini menurut saya bukan karena firman apakah salah dikoreksi bagi orang Kristen ya, sehingga mereka membunuh Yesus ya dengan cara kejam, yaitu disiksa dan disalib kan gitu. Mereka membunuhnya karena tidak mau tersaingi. Iya. Bukan karena dosa kan? Kan bisa aja Yesus mungkin dihukum secara lain atau dibunuh secara lain oleh mereka. Tapi kan hukum itu bagi penjahat salib. disalib. Yeah. Nah, penjahat yang sangat istilahnya dianggap sangat berdosa itu disalib. Seperti dua orang yang disalib juga kan. Nah, latar belakangnya Yesus disalib bukan karena dosa waris. Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus. Itu faktornya. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu penyaliban itu? Latar belakangnya adalah dosa waris. Sedangkan yang punya kitab, jadi ini Bang, jadi saya minta naik bukan mau melawan aja, hanya ingin tahu bagaimana kan biasa saya sampaikan juga seperti apa ya itu Yesus itu
mati ya, disalibkan seperti ini kan bukan berarti Yesus datang bukan untuk disalibkan, kan begitu hukum penebusannya. Ya, Tidak ada macam tadi siapa bilang tadi? Tidak ada dalam konsep pengajaran Yesus, pengajaran Nabi pengajaran Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Yesus nebus dosa dengan membunuh orang, benar. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Itu kan pernah saya pelajari dulu masih kecil dulu. Itu pada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, berarti cukup percaya Yesus kan? Memang percaya tapi bukan sekedar hanya percaya, tapi harus menjalankan segala teladannya. Betul. Nah, itu baru benar. Memang banyak. Itu betul. Teladan Yesus yang harus diikuti, bukan doktrin dogma gereja. Kan begitu. Sekarang permasalahannya, memang banyak yang berpendapat begitu, asal percaya akan selamat. Enggak. Kan itu dalilnya tadi Anda yang baca. Artinya percaya. Artinya gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati. Betul. Iman tanpa ada perbuatan kan juga kan mati. Tidak ada gunanya. Begitu juga iman sama dengan di Islam kan gitu, di Muslim sama semua. Saya merasa semua agama itu begitu juga iman tanpa akal, kan begitu. Ya. Sekarang dalil yang Anda bawa sekedar saya percaya Yesus lalu selamat, enggak. Lah di situ dalilnya begitu. Masa istilahnya artinya gini Bang ya, mungkin agak keluar dari konsep ya. Artinya gini Bang. Oke, kita percaya Yesus, tapi setiap hari membunuh, berzina dan lain sebagainya yang berdosa, masa diselamatkan? Itu tidak percaya Yesus namanya. Itu tidak percaya Yesus itu. Yang disebut percaya Yesus, perintah Yesusnya di dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak membunuh dong. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak berzina. Kalau percaya kepada Yesus berarti tidak menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus. Itu intinya, karena Yesus ini kan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan kitab hukum Taurat ya. Iya, betul. Bukan meniadakan. Benar sekali. Tetapi menjelaskan Taurat itu untuk disempurnakan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang-orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, nomor 22, siapapun yang mengharapkan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti Paulus mendoktrin pengikutnya mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulusnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah sampah. Galatia 5 nomor 4 demikian juga adanya. Paulus juga mengecam bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Roma 5 nomor 20 juga demikian adanya. Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya begitu juga adanya. Kolose 2 nomor 15 begitu juga, nomor 12 begitu juga adanya. Paulus mendoktrin pengikutnya untuk tidak lagi mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak ada keselamatan bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dari sini aja sudah bertentangan. Makanya saya mencoba untuk menggali sejauh mana saudara Kristen saya ini memahami tentang penyaliban tersebut. Latar belakangnya tahu nggak orang-orang Kristen ini? Tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa Adam. Tidak ada. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus oleh ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama semata-mata karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu aja.
Nggak ada embel-embel dosa waris, penyelamatan dengan darahnya, dengan ini nggak ada, itu nggak ada. Latar belakang itu nggak ada. Itu muncul belakangan dari meja Kristen, dari mimbar Kristen. Oke, berarti Bang semua percaya pada mengakui teladan Yesus berdasarkan Al-Quran. Fattaqullaha wa ati'un, hadza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan jalan lurus kepada Bani Israel. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Yesus, Nabi Isa itu adalah Rasul Allah untuk Bani Israel, untuk mereka. Itu iman saya, Bang. Ketika dia datang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dengan diiringi mujizat-mujizatnya, orang-orang Yahudi cemburu. Berarti menurut Bang Edis ya, menurut Bang Cuma, Allah lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Gimana? Cuma saya juga pasti berarti Allah yang disembah oleh Bang Cuma lebih hebat, lebih teladannya lebih bagus daripada Yesus, ya kan? Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi, Yesus hanya makhluk. Ya, benar. Ya. Ya, benar. Artinya gitu. Berarti semua yang diadakan oleh Allah adalah baik aja, kan? Baik, semua baik. Tidak boleh ada cemburu, tidak boleh rasa dengki, tidak boleh rasa iri, tidak boleh membunuh. Yang penting yang baik-baik. Namun pada kenyataan selama ini kita lihat ya, sering-sering terjadi pembakaran ke gereja, itu pengusiran orang baik, itu perbuatan siapa sebenarnya itu? Itu oknum itu, Bang. Sama ajaran ayah. Itu oknum, Bang. Itu. Berarti kalau kita berbicara mengenai Bang Suma, berarti Bang Suma tidak setuju dengan hal seperti itu, kan? Oh, nggak setuju, karena dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Berbeda dengan di Bible, perintah untuk menjajah, memperbudak, merampas, memperkaos, dan seterusnya itu lengkap di Bible. Kalau di Al-Quran itu nggak ada itu. Saya belum pernah baca sih itu. Kalau ini contoh ya, contoh. Saya tidak banyak baca. Contoh, ulangan 20 nomor 10 nomor 11 Anda baca, itu mengerikan sekali. Itulah yang dipraktekkan oleh Belanda di Nusantara ini. Itu yang dipraktekkan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Kalau di Islam tidak ada itu, Bang. Kalau Anda pun yang melakukan hal seperti itu oknum. Tapi kalau di agama Anda memang Bibelnya sendiri yang mengajarkan itu. Ini mungkin nggak sepenuhnya dibaca dari atas, Bang. Setahu saya kita tidak ajarkan untuk orang Kristen, tidak ajarkan untuk membuat hasil seperti itu. Malah itu. Siapa bilang? Kata siapa, Bangku? Kata siapa, Bang? Bahkan Kristen ini diajarkan, ditanamkan keselamatan itu hasil dari membunuh Tuhan. Itu di Kristen, satu-satunya agama yang paling sadis di muka bumi ini itu Kristen. Agama yang haus darah. Karena darah Tuhannya aja harus diminum, daging Tuhannya harus dimakan untuk selamat. Loh, itu real, saudaraku, itu real. Artinya gini, Bang. Itu real. Kami tetap mengikuti teladan Yesus, ya. Kalau teladan Yesus ya Anda jadi Yahudi dong. Karena Yesus itu bukan Kristen. Tidak boleh ya yang berbuat jahatlah sesama. Ya, itu teori, itu teori. Tapi pada prakteknya Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan. Itu yang terjadi. Kristen masuk ke Nusantara juga, Anda tahu sejarahnya? Mungkin Kristen lain kali ya. Nggak ada dong. Kristen dari mana? Kristen itu sumbernya cuma satu. Dari Roma, Kristen itu, Bang. Dari Romawi, kekaisaran Romawi yang mengajarkan agama Kristen itu, bukan orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi masuk ke Nusantara ini mengajarkan kekristenan. Penjajah yang masuk di Indonesia ini yang bawa agama Kristen itu. Setelah Indonesia merdeka baru Anda sok cantik, sok paten, kami ajaran kasih. No. Jutaan wanita menjadi janda karena ulah-ulah orang-orang yang beragama Kristen. Jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulah oleh orang-orang Kristen. Penjajah. Kali ini saya dengar. Penjajah 350 tahun lamanya. Agamanya Kristen, nama rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible, nama Tuhannya Yesus.
Masa Anda baru tahu? Indonesia merdeka baru 80 tahun. Itu pun dimerdekakan oleh para pejuang yang mayoritas Islam. Agama Kristen itu agama penjajah, Bang. Agama Kristen itu agama penjajah. Indonesia merdeka baru mereka berhenti menjajah di Nusantara ini. Sekarang aja Kristen masih menjajah halus. Nama kitabnya disebut Alkitab, itu nama kitabnya umat Islam diambil. Nama Tuhannya Allah, itu nama Tuhannya umat Islam diambil. Paulus digelari Rasul, itu gelarnya Nabi Muhammad diambil. Semua istilah-istilah Al-Quran itu diambil masuk ke dalam Bible. Itu mental penjajah, perampas. Jadi maksudnya Al-Quran duluan baru Alkitab atau gimana menurut Bang Sulman? Bible duluan, bahasa Yunani. Al-Quran masuk di abad ke-8 di Nusantara ini. Kristen masuk lewat Belanda masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen duluan mana dengan Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih duluan daripada yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya, berarti Belanda ketika datang membawa kitabnya bahasa Inggris. Kalaupun berbahasa Belanda, tidak ada istilah-istilah Islam di situ. Ya berarti Nabi Muhammad duluan lahir daripada Yesus ya. Oh, itu berarti Anda sudah mulai gila. Saya kan mengatakan enggak kan gini kan itu enggak usah silat lidah. Nabi Muhammad abad ke-7. Belanda masuk di Indonesia. Kok Yesus bahasa Indonesia, Bang? Yesus bahasa apa? Bahasa Aram. Iya, yang saya bahas ini penjajah. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Apakah Anda merasa bahwa Kristen itu diajarkan Yesus? No, kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda mengikuti teladan Yesus, Anda menjadi Yahudi. Karena Yesus Yahudi, bukan Kristen. Kalau Anda mengikuti teladan Paulus, baru menjadi Kristen. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian ibadah minggu? Yesus bukan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen bukan ajaran Yesus. Itu semua ajaran dari Barat. Saya menghargai Bang Sumasa. Kalau Bang Suma mengikuti teladan Yesus, mudah-mudahan yang saya dengar itu di TikTok ya, di berita itu yang di Solo sana, mudah-mudahan orang Kristen bisa aman ya. Iya, membuat sebuah Yerusalem mini di tengah-tengah mayoritas Islam itu tidak benar itu, Bang. Itu tidak benar. Iya. Kalau Anda membuatnya di tengah-tengah atau gimana itu? Ya? Bukan membenci, tapi agama Kristen itu adalah agama syiar yang selalu menyerang agama Islam supaya Islam ini hilang di muka bumi, menjadi Kristen. Itu misi Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu misi Kristen, untuk mengkristenkan seluruh dunia. Itu misi Anda. Dengan cara-cara halus, membuat lagi karikatur Yerusalem kecil di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Itu siasat. Karena Belanda secara kasar tidak bisa menguasai Nusantara, maka sekarang ini kemudian mereka melakukan penjajahan secara halus. Gitu, artinya begini Bang, sekalipun memang penolakan itu, saya berharapnya ya jelas kami menolak dong. Dan dingin. Kami menolak, pasti kami menolak. Artinya kan tidak ada kekerasan, ya kan? Iya kan, hanya agama Anda yang datang ke Nusantara ini dengan kekerasan. Kami enggak. 350 tahun. Mas jangan pura-pura. Agama Anda itu agama beringas. 350 tahun itu kan yang menjajah, yang mengusir penjajah kan bukan cuma Muslim. Betul. Tetapi bukan orang-orang yang ikut berjuang bersama dengan Muslim bukan sedang menjalankan amanat Bible. Karena Bible itu memerintahkan mengasihi musuh. Kalau Belanda datang kan musuh, dikasihi sama Belanda. Makanya kalian ada keturunannya Belanda, keturunan dari orang-orang yang mengasihi penjajah. Saya kira kemarin yang menjadi jongosnya orang Belanda ya itu yang mana? Orang imigran nggak? Saya bukan ya. Oh enggak dong.
yang menjadi jongos Belanda itu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa beragama dengan penjajah? Coba, kutanya dulu. Kenapa kalian bisa beragama sama seperti agama penjajah? Saya cuma lihat-lihat sejarahnya. Oh, Anda cuma menghindari. Anda menghindari fakta sejarah berarti. Nah, bagaimana? Kalau Anda keturunan, dengar dulu. Kalau Anda keturunan pahlawan, kenapa Anda bisa beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu. Apa jawaban Anda? Ayo. Kalau saya lahir penjajah sudah nggak ada, makanya saya nggak tahu. Itu makanya aku tanya, kalau Anda ini bukan berasal dari keturunan jongos penjajah, bagaimana mungkin Anda bisa beragama dengan penjajah sama agamanya? Ayo. Aku tanya dulu. Kakek Anda pahlawan melawan penjajah. Begitu cucunya lahir dikasih agama penjajah gitu? Enggak dong. Periksa dulu silsilah keturunan Anda itu dari mana. Oke Bang? Periksa Bang ya. Anda ini berasal dari keluarga yang apanya Belanda? Jongosnya kah? Pemuas nafsu seksnya kah? Atau jangan sampai babunya Belanda? Gitu Bang ya? Kalau kami campur Bang, keluarga kami campur, ada Muslim dan Kristen. Boleh lihat agama banyak. Iya. Artinya berarti agama keturunan Anda itu sudah terkontaminasi dengan jongosnya penjajah berarti. Oke Bang, ada lagi? Kalau kami campur Bang. Iya campur dengan jongosnya. Campur dengan jongosnya penjajah berarti Bang ya. Kristen ini artinya tidak semua mudahan saling menyakiti sesama umat beragama ya kan? Anda sudah menyakiti kami Bang. Cuman kami ini ajaran kasih sayang. Gitu. Iya dong. Sekarang kalau saya mengatakan di dalam kitab kami Yesus itu sebagai setan iblis, Anda terima? Anda terima? Oh itu kasih saya ya. Oh iya dong. Kalau bukan karena kasih sayang, kalau bukan karena kasih sayang, pasti kami akan memberontak. Berarti itu bukan ajaran orang Kristen Bang. Kalau orang Kristen diajarkan, jangankan saudara, musuhmu pun harus dikasih. Itu teori. Saya pastikan itu teori. Tapi kan di Alkitab ada itu, ya kan aku udah bilang tadi teori. Praktiknya enggak. Coba Anda lihat, jangan tutup mata deh. Edis ribut antar gereja ribut. Tadi bilang kan, itu semua terjadi. Itu terjadi fakta real. Jadi kalau dikatakan kasihi itu teori. Itu karena kalian minoritas kan sama Nusantara ini. Tadi bilang Bang, ajaran Muslim bagaimana? Oh, Abang bilang itu oknum. Oh, sama dengan berarti kami. Oh, itu oknum. Dengarkan saya. Ajarannya. Dengarkan saya Bang. Gitu. Dengarkan. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mengasihi sama manusia, itu kami praktekkan. Kalian mengatakan mengasihi manusia itu teori. Itu teori Bang. Tapi di Alkitab dikatakan itu Bang. Ya itulah makanya aku katakan teori. Tertulis doang tapi teori. Tidak ada praktek. Berarti oknum yang salah. Sama dengan Abang tadi bilang. Bukan. Ya, setuju dengan orang saudaraku. Saudara. Kenapa saya katakan itu teori? Karena dalam kitab saudara sendiri tertuliskan perintah-perintah untuk memurtadkan orang lain, itu tertulis perintahnya. Iya dong. Dengan cara tipu daya pun caranya, ajarkanlah kekristenan tentang Yesus meskipun dengan cara menipu. Filipi 1 nomor 18. Dalil. Geleng-geleng kepala karena nggak paham Bible. Cuman doktrin. Di dalam Bible tertulis tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau menipu atau maksud benar palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Dalil. Makanya jangan cuma Kristen doang, baca Bible supaya paham. Begitu saudara ya. Yang jelas ya, tidak ada prinsip hidup untuk menyakiti orang lain Bang. Semuanya begitu saudaraku. Ya, semuanya orang berpikir begitu saudara. Semuanya orang berpikir selama ini kan yang bertikai ini kan cuma dengan Muslim. Tapi faktanya di dalam kitab saudara itu menyakiti kami gitu loh. Kitab saudara itu menyakiti kami. Oke? Coba Anda baca Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 24 Anda baca. Dan Allah itu adalah roh. Padahal di situ bukan Allah, di situ dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa-bawa? Coba.
Kalian tidak sadar Tuhan menyakiti kami kan? Tidak dong. Paling kalian mengatakan Allah itu kan bukan punyanya umat Islam doang. Kalian tidak mau borok-borok mau sadar menyakiti umat Islam. Untuk jujur saja Kristen itu berat. Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh, maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa enggak menggunakan Tuhan kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan Tuhan umat Islam? Dalam bahasa asli kitab Anda itu tidak ada kata Allah, yang ada kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya dewa itu adalah roh, maka sembahlah dewa dalam roh dan kebenaran. Itu yang betul. Tapi kalian mengambil nama Tuhan. Ya, oke. Kalau silakan. kita pada berprinsip seperti itu, artinya gini. Jadi yakinlah, jalani apa yang Bang Suma yakini. Oh pasti, pasti saya jalankan. Saling menyakiti satu dan saya lain pasti aman. menjalankan. Pasti saya menjalankan apa yang saya yakini. Kalau saya menjalankan ajaran Yesus, pasti damai dunia ini. Dan juga kalau Bang Suma menjalankan Alkitab yang. Tapi sayangnya bukan ajaran Yesus yang Anda amalkan. Itulah hebatnya kalian. Kalian itu hebat, paling bisa menyesatkan, paling bisa bertopeng ria, itulah kalian. Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran Yesus yang Anda praktekkan, sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu masuk ke gereja atau masuk ke sinagoge? Tanya dulu. Ke sinagoge. Kalian masuk ke mana? Gereja. Tadi katanya mengikuti Yesus. Bukan berarti mengikuti. Itulah yang kubilang. Kristen itu paling bisa menipu, paling ahli dalam hal menyesatkan. Itulah kalian. Oke, siap. Mulut Anda mengatakan kalau kami sudah melakukan ajaran Yesus, pasti kami. Yesus mengajarkan ke sinagoge, kalian pergi ke gereja. Yesus mengajarkan tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus mengajarkan kemudian bersunat, kalian tidak sunat. Yesus mengajarkan hari Sabtu, kalian hari Minggu. Mana yang Yesus lakukan kalian lakukan itu apa? Coba satu aja. Yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan itu apa? Satu aja. Yang tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh menyakiti orang lain. Apakah Anda sadar dengan mengatakan Tuhan itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh itu tidak menyakiti kami? Apakah dengan Anda menyebut nama kitab saudara dengan sebutan Alkitab tidak menyakiti kami? Anda sadar nggak itu?